Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walisiddiqi rujhanun jaliyun alal ashabi min ghairi ihtimali. Walil faruqi rujhanun wa fadlun ala Uthman din nuraini ali. Wa dun nuraini haqqan kana khaira minal karari fi safil qitali. Walil karari fadlun ba'da hada alal aghyari turala tubali. Walis siddiqati rujhani fa'lam ala zahra'i fi ba'dil khalali. Materi kali ini kita akan membahas sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan mempunyai keistimewaan. Siapakah mereka itu? Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pada halaman 24, walis siddiqi rujhanun, dan bagi Abu Bakar As-Siddiq mempunyai keutamaan. Jaliyun yang sangat nyata. Jaliyun yang sangat nyata. Alal ashabi, mengalahkan beberapa sahabat. Min ghairi ihtimali, dengan tanpa diragukan. Min ghairi ihtimali, dengan tanpa diragukan. Dengan nyata bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq mempunyai keutamaan yang paling tinggi dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, bahkan dibandingkan Sayyidina Ali, yang mana orang Syiah mengatakan Sayyidina Ali lebih unggul. Di sana tidak. Bahwasanya di sini kita ketahui bahwasanya tidak ada orang yang paling dekat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Abu Bakar. Bahkan ketika Nabi mau hijrah, Nabi mengizinkan semua sahabat. Bahkan Sayyidina Umar ketika hijrah minta izin sama Nabi, diizinkan. Akan tetapi ketika Abu Bakar datang kepada Nabi dan minta izin untuk hijrah bersama sahabat-sahabat yang lain, akan tetapi Nabi menahannya, tidak mengizinkan Abu Bakar keluar sendiri. Akan tetapi tunggu seperti itu. Tatkala tiba waktunya, Abu Bakarlah yang diajak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada yang lain. Ini menunjukkan kedekatan Abu Bakar bersama Nabi. Bahkan Abu Bakar adalah syarikun Nabi fil Islam wa syarikun Nabi qoblal Islam. Pada zaman jahiliyah, sahabat Nabi yang dekat juga Abu Bakar. Begitu pula di dalam Islam, Abu Bakarlah yang sering menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kedekatan itulah Abu Bakar mempunyai keutamaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan derajat setelah kenabian yang paling utama adalah dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Nabi berkata dalam sabdanya, "Ma tala'atis syamsu wala gharabat ala ahadin ba'dan nabiyyin afdala min Abi Bakrin." Selagi matahari ini terbit dan terbenam, tidak ada orang yang memiliki kedudukan, keutamaan yang paling tinggi setelah para nabi kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu jangan hiraukan perkataan maupun keyakinan orang-orang Syiah ataupun golongan orang Islam yang lainnya yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar lebih di bawah derajat yang lain. Tidak. Sebabnya kita ahlu sunnah wal jamaah sepakat orang yang paling utama setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq siapakah
orang yang memiliki kedudukan yang paling mulia dan paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait berikutnya, walil farruqi rujhanun wa fadlun. Dan bagi Umar Al-Faruq rujhanun wa fadlun, keutamaan dan kedudukan alal Utsman, mengalahkan Sayyidina Utsman. Al-Faruq yaitu Sayyidina Umar lebih tinggi daripada Sayyidina Utsman. Dzin Nuraini, Utsman mempunyai julukan Dzin Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa diberi julukan Dzun Nurain? Karena Sayyidina Utsman menikahi putri Nabi dua putri Nabi dinikahnya. Siapa? Yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Nah, ketika Ruqayyah wafat, habis itu Utsman dinikahkan kepada putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Ummi Kulthum. Habis itu setelah itu meninggal pula Ummi Kulthum. Kemudian Nabi berkata, jikalau saya masih punya putri lagi, maka akan saya nikahkan kepada Utsman. Ini adalah sebuah keutamaan Sayyidina Utsman. Ali yang tinggi derajatnya. Wa Dzun Nuraini, adapun Dzun Nurain, adapun Sayyidina Utsman Dzun Nurain, haqqan, dengan nyata, kana khairon, lebih baik derajatnya, minal karrori, daripada Sayyidina Ali Al-Karrar. Nah, julukan untuk Sayyidina Ali itu Karrar, yang mempunyai arti banyak menyerang musuh, banyak menyerang orang kafir. Itu namanya Karrar. Fi saffil qitali, dalam medan perang atau barisan perang. Walil Karrari, dan bagi Sayyidina Ali, fadlun, keutamaan, ba'da hadza, setelah ini. Adapun setelah mereka, Sayyidina Ali lah yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi, alal aghyari, di atas semua manusia, di atas manusia lainnya. Turro semuanya. La tubali, maka jangan hiraukan. La tubali, maka jangan hiraukan pendapat yang lain. La tubali, maka jangan hiraukan pendapat yang lain. Walis siddiqati, dan bagi Ummul Mukminin Aisyah As-Siddiqah. Aisyah nomuli juga As-Siddiqah. Ar-Rujhani, kedudukan atau keutamaan. Ar-Rujhan, kedudukan atau keutamaan. Fa'lam, maka ketahuilah. Walis siddiqati ar-rujhanu, itu bisa dibaca ar-rujhanu, dan yang tepat itu ar-rujhanu menjadi khobar mubtada. Fa'ala, maka ketahuilah, ala Zahra'i, mengalahkan Siti Fatimah Az-Zahra, mengalahkan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, fi ba'dil khalali, di sebagian kedudukan. Nah, kesimpulan dari 4 bait di sini dan bait sebelumnya, yaitu ini adalah menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Nabi. Memang semua sahabat Nabi semuanya mulia, dan kita mengagungkan mereka semuanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sebuah kedudukan yang diberikan kepada masing-masing dari setiap mereka. Nah, kalau kita ketahui, Abu Bakar lah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah As-Siddiq, dijuluki dengan Siddiq, yang paling jujur, yang paling membenarkan. Pertama kali yang paling membenarkan Nabi
adalah As-Siddiq, yaitu Abu Bakar. Entah dalam menyampaikan dakwahnya, risalahnya, kenabiannya, atau ketika beliau Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj, yang pertama kali membenarkan tanpa berpikir adalah As-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, dengan seperti itulah Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Kemudian kedudukan yang kedua adalah Al-Faruq, julukan untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa dijuluki Al-Faruq? Karena dengan ketegasan Sayyidina Umar membedakan mana yang benar, mana yang batil. Nah, maka dari itu dengan lebih unggulnya Sayyidina Umar dalam membedakan antara kebenaran dan kejelekan, beliau dijuluki dengan Al-Faruq. Bukan berarti Sayyidina Umar itu tidak memiliki kejujuran dan tidak memiliki sifat As-Siddiq. Memiliki. Begitu pula Sayyidina Abu Bakar memiliki juga. Tegas juga Sayyidina Abu Bakar juga memisahkan antara yang hak dan yang batil. Akan tetapi julukan yang disematkan kepada mereka itu adalah julukan yang paling menonjol. Semua memiliki kriteria seperti itu, akan tetapi Sayyidina Umar memiliki julukan yang paling menonjol, yaitu Al-Faruq, karena sifatnya yang tegas dan berani dalam menegakkan kebenaran. Nah, Al-Faruq di sini, kenapa Sayyidina Umar mendapatkan level kedua setelah Abu Bakar? Karena ketegasan itu, membedakan antara hak dan yang batil dalam hidupnya, dan dengan imannya kepada Nabi, dan beliau juga dekat kepada Nabi, sampai-sampai putri beliau juga dinikahkan kepada Nabi, yaitu yang bernama Siti Hafsah, dinikahkan kepada Nabi. Kemudian setelah Sayyidina Umar ada sahabat, yaitu Sayyidina Utsman, yang diberi julukan Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Dua cahaya itu siapa? Yaitu putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahkan untuk Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nah, di sini menunjukkan keutamaan Sayyidina Utsman. Kita ketahui bahwasanya orang yang paling dermawan, orang kaya raya, dermawan sekali, dan juga menghabiskan hartanya untuk Nabi. Bayangkan saat Nabi mau perang Badar, perang apa, kemudian juga membeli sumur yang diwakafkan untuk orang Muslim. Pada saat itu tidak lain hanyalah Sayyidina Utsman yang paling banyak dan paling besar jumlah nominal yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan seperti itulah Sayyidina Utsman mempunyai kedekatan dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, dengan seperti itulah Nabi memberi apresiasi menikahkan dua putrinya, yaitu yang pertama adalah Sayyidatina Ruqayyah. Kemudian setelah wafatnya Sayyidatina Ruqayyah dinikahkan lagi dengan Ummi Kulsum. Nah, dengan seperti itu inilah bukti kecintaan dan kedudukan Sayyidina Utsman, kedekatan beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia termasuk dari minal awwalina al-mu'minin bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Sayyidina Utsman disusul oleh keponakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Qarrar, Sayyidina Ali Al-Qarrar. Kenapa dijuluki Al-Qarrar? Karena Sayyidina Ali paling berani, paling banyak menyerang. Qarrar itu artinya banyak menyerang. Kalau secara bahasa, qarrara itu mempunyai arti maju mundur dalam taktik perang. Maju mundur ini namanya qarrar. Mundur untuk kembali lagi itu namanya qarrara. Nah, Sayyidina Ali juga seperti itu, banyak menyerang. Makanya Sayyidina Ali mempunyai pedang
yang paling terkenal yaitu yang mempunyai dua mata pedang, paham? Nah, itu adalah milik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah mempunyai kedudukan setelah Sayyidina Utsman atas semua sahabat. Maka dari itu, jangan sampai kita salah persepsi atau salah keyakinan. Ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, tidak mendahulukan Sayyidina Ali atas semua sahabat. Nah, kalau orang Syiah mengatakan Sayyidina Ali lah yang paling utama, akan tetapi ahli sunnah wal jamaah kita semuanya mengagungkan Sayyidina Abu Bakar terlebih dahulu, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhum. Kemudian ini adalah sahabat dari sahabat-sahabat lelaki. Nah, kalau sahabat perempuan bagaimana? Kalau sahabat perempuan di sana ada yang paling menonjol dan cerdas sekali, tidak lain yaitu Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau lebih utama, melebihi keutamaan Sayyidatina Az-Zahra, yaitu Siti Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sebagian kedudukan Sayyidina Aisyah lah yang paling utama. Sayyidina Aisyah, walaupun Sayyidina Al-Fatimah Az-Zahra ini juga utama, akan tetapi di sisi lain Siti Aisyah itu yang lebih utama. Karena apa? Karena perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Siti Aisyah, paling banyak. Nggak ada satupun perempuan yang membandingi riwayat hadis Siti Aisyah. Kalau dari lelaki mungkin ada, yaitu seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia lebih banyak dalam merawikan hadis. Akan tetapi dari sisi perempuan, Siti Aisyah lah yang paling banyak merawikan hadis dan beliau lebih unggul daripada Siti Fatimah. Akan tetapi kalau kita melihat dari sisi nasab, Siti Fatimah lah yang lebih utama, karena Siti Fatimah adalah langsung keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Jadi kita mengunggulkan Siti Aisyah dari sisi riwayatnya, dan juga Siti Aisyah juga istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita ketahui, sahabat-sahabat Nabi pilihan yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Semoga ini juga kita bisa meyakininya dan kita juga bisa menteladani kehidupan mereka semuanya, sehingga dalam kehidupan kita, aktivitas kita selalu penuh dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.